sekarang kita mau belajar tentang possessive article imdatif. Jadi, dalam bahasa Jerman juga ada ya istilahnya possessive article imdatif. Kita contoh dulu di sini. Misal kita punya suatu kata benda. Misal ada perwakilannya nih dari masing-masing, dari maskulin, feminin, neuter, sama plural. Misalnya ini, der Freund. Freund apa artinya? Teman ya, friend. Ya, teman cowok. Oke, teman cowok. Kalau das hobi, tahulah hobi juga ya. Di Küche. Küche itu artinya apa? Ya, kalau misalnya teman-teman, wah kayaknya mirip kayak cook nih. Tapi apa ya arti sebenarnya? Ya, Küche itu artinya dapur. Oke. Terus kalau Kochbücher, ya berarti pasti mirip-mirip lagi nih. Tapi belakangnya ada kata Bücher. Bücher, Bücher. Book. Oh iya, berarti apa kira-kira? Oh, Kochbücher itu artinya adalah buku masak. Oke. Nah, biasanya possessive article imdatif ini dipakai kalau misalnya di kalimatnya itu ada keempat kata ini ya. Mit, by, uns, sama in. Ya, mit, by, in, sama aus ini. Nah, ini artinya apa? Coba kita ini satu-satu dulu ya. Meet. Meet itu artinya apa? Ya, meet itu artinya dengan ya. Dengan atau bersama. Nah, by juga artinya sama, dengan atau bersama juga. Terus in berarti ya di dalam ya, sama kayak bahasa Inggris. Lalu aus itu artinya kayak from, artinya dari. Nah, pertanyaannya sekarang, lah, terus bedanya meet sama by ini apaan? Kapan kita pakai meet? Kapan kita pakai by? Nah, perbedaannya adalah di sini. Kalau antara meet dengan by. Jadi kalau misalnya meet itu, ya meet ini dulu deh. Meet ini dipakai kalau misalnya, anggaplah kita dari rumah, ya bersama teman kita, menuju ke suatu tempat. Kayak misalnya entah apa ya, ya pokoknya ke suatu tempat deh. Misalnya jalan-jalan aja gitu di taman. Ya kita jalan-jalan di taman, ngapain kayak gelar ya piknik atau misalnya apa, ya di sebuah taman gitu. Nah, ini karena kita dari awalnya berangkat bareng, maka kita dikatakan menggunakan meet ya. Kita di kalimatnya itu menggunakan meet. Nah, lalu kalau misalnya by bedanya apa? By bedanya adalah ketika misalnya kita dari awal berangkat bareng, itu cuma sendiri. Nah, baru ketika misalnya kita lagi ya di suatu tempat lain, baru kita ketemu teman kita yang lain ini. Entah misalnya apa, makan bareng lah, atau misalnya apa. Nah, baru kita dibilangnya menggunakan by. Oke, ini by, terus ini kita menggunakan meet. Jadi perbedaannya di situ ya. Pas kegiatan awal sebelum kegiatan tuh orangnya beda. Kalau yang pakai meet itu dari awal kegiatan bareng terus ya, bareng terus. Sedangkan by itu ya pas awal kegiatan, sebelum kegiatan itu bahkan kita cuma sendiri gitu, nggak bareng sama teman kita. Terus ada in sama aus. Ya paling nggak udah cukup jelas ya. Kalau in itu di dalam, terus aus itu dari. Nah, terus di sini ada kata apa nih? Dem Freund, dem Hobby, der Küche, dan Kochbücher. Ini maksudnya apa? Nah, jadi kalau misalnya kita di dalam penggunaan kalimatnya, karena dia itu si Freund. Nah, Freund ini tadi apa? Bentuknya maskulin, feminin. Coba kita balik lagi ya. Ya, si Freund ini ternyata adalah maskulin. Kalau misalnya maskulin, dia pakai belakangnya tambahin ya. Dem Freund ini arti secara harfiahnya adalah the friend, oke? The friend. Kalau misalnya hobi, karena dia neuter, pakainya dem juga ya sama. Oke, ini dem Freund dia untuk maskulin, dem hobi karena dia neuter ya. Neuter itu ya kata benda netral. Jadi arti yang misalnya the hobby, inti awalnya adalah das hobby. Terus kalau misalnya feminin, ya kalau feminin itu di datifnya itu pakai der.
der Küche, terus yang plural itu adalah, nah ini hati-hati, dia itu pakai den, terus dari Kochbücher jadi Kochbüchern, ditambahin huruf N belakangnya. Oke, contoh kalimatnya bisa teman-teman lihat di bagian samping. Tasya mit ihrem Freund. Nah, jadi artinya adalah Tasya with her friend, ya, her friend. Ya, nggak apa tulis gini deh. Nah, F-nya kecil. Tasya with her friend. Jadi intinya adalah ini menunjukkan possessive artikelnya. Pakai ir karena si Tasya ini kan cewek, ya. Tasya ini cewek. Nanti kita lihat di depannya. Kenapa dia itu pakai ir? Karena dia itu ya Tasya ini cewek, she ya. Jadi she with her friend gitu. Ir terus ditambah sama ini ya menunjukkan bahwa dia itu datif ya. Ya, lihat ini tadi dem Freund ya. Jadi yang belakang ini mengikuti apa jenis ya kata apa sih istilahnya ya? Pokoknya kata ininya deh dari si Freund ini. Apakah dia maskulin, neuter, feminin, atau plural. Sama lagi kayak ini. Ya, Atan by seinem Hobby. Ya, karena dia itu cowok, ya ceritanya di sini cowok deh. Cowok itu dia pakainya sein. Lalu menggunakan karena belakangnya itu ya dia menunjukkan hobi. Atan dengan hobinya. Jadi by ini dengan ya selain dua skenario yang tadi, by ini biasa digunakan untuk kata hobi ya. Terus Ramsay. Oh, salah. Ramsay in seiner Küche. Nah, beda dikit sama yang tadi. Nah, coba, kenapa dia belakangnya Iya, betul. Karena dia itu Küche. Ya, Küche itu katanya feminin. Ya, ya lihat di sini nih. Küche. Ya, Küche itu feminin. Nah, lalu yang terakhir contohnya adalah Ica kocht Suppe aus ihren Kochbüchern. Ya, kita lihat di sini. Iren. Ya, ada kata iren. Ya, jadi ada ir juga karena dia ini ya Ica-nya misalnya cewek ya. Terus ada kata belakangnya en, ditambahin en karena dia itu apa ini? Plural ya. Kalau plural itu belakangnya ditambah en. Ya, lihat contoh yang di kirinya tadi ya, karena dia itu plural maka belakangnya ditambah n ya. Terus ini juga en, den Kochbüchern di sini jadi iren Kochbücher. Nah, terus misalnya yang tadi bingung, loh kok itu ada irem, ada seinem, ada ir, sign. Nah, itu ngelihatnya dari mana? Yang lihatnya kita dari subjeknya aja. Subjeknya siapa yang melakukannya. Nah, tabelnya tuh ada di sini. Oke, tabelnya ada di sini. Ih, kalau ih dia pakai mine, du pakai dine, r pakai sign, terus z juga pakai ir. Nah, z yang ini untuk ya kata ganti cewek ya, kata ganti cewek. Misalnya she is my girlfriend atau misalnya apalah. Jadi menggunakannya ir. Terus wir, ya wir itu kita ya. Wir itu kita, ir itu kalian. Terus di sini juga ada si juga nih dua. Terus bedanya apa? Nah, kalau misalnya si ini ya penulisannya sama kayak z yang ini ya. Yang ini artinya adalah they. Nah, kalau misalnya z tapi s-nya gede, itu kata ganti untuk Anda ya. Jadi kamu tapi lebih sopan ya. Jadi penggantinya adalah ir dan ir juga. Nah, lihat nih, kalau misalnya pakai S-nya gede, dia pakai I-nya gede. Enggak, oke? Oke, sekarang kita mau buat contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya kayak gimana? Misalnya mulai dari yang ih dulu deh. Oke, kita mulai pakai contoh kalimatnya gimana ya? Pergi ke restoran bersama Pak pacar saya. Oh, oke, misalnya kita tulis Ich gehe ins Restaurant. Oke, ins Restaurant. Mit, ya. Mit meiner Freundin. Oke, mana sini ya? Oke, meiner Freundin. Kenapa pakai mit? Ya, anggaplah ceritanya dari rumah berangkat bareng ya. Jadi nggak ketemuan. Nah, nggak ketemuan apa? Ya, pokoknya nggak ketemu langsung di tempatnya. Jadi dari awal tuh udah jalan bareng. Mit meiner Freundin. Ya, kita lihat di sini. Ada apa aja?
Ada subjek kan? Ada subjek, terus G, berarti ada kata kerja, oke? Terus ada yang ini, ins Restaurant mit meiner Freundin. Kita lihat kan di sini ada mit yang tadi, oke. Terus ada apa lagi? Nah, ada meiner Freundin. Dia pakai main karena subjeknya yang mengerjakan kan saya. Ih, ini, oke? Nah, terus belakangnya dia er, kenapa? Ada yang ingat? Iya, karena dia ini di sini Freundin, ya, beda sama Freund yang tadi. Kalau Freund yang tadi itu adalah ya pacar cowok, oke, gampangnya. Nah, kalau Freundin di sini adalah pacar cewek, gitu. Jadi, ich gehe ins Restaurant mit meiner Freundin. Atau teman-teman boleh juga nulisnya kayak begini, ada yang dibalik. Jadi, ich gehe mit meiner Freundin ins Restaurant. Ya, jadi urutannya kebalik gitu ya. Freundin ins Restaurant. Jadi saya pergi bersama pacar saya ke restoran. Ya, ini boleh-boleh aja. Jadi dua-duanya betul ya, nggak usah dipermasalahin. Ini betul, terus yang sebelahnya juga betul ya. Yang sebelahnya ini juga betul. Tapi biasanya orang Jerman nulisnya yang mana? Ya biasanya sih yang kedua sih sebenarnya ya. Jadi orang Jerman tuh lebih suka nulis kalau kata keterangan gininya bersama siapa atau misalnya apa, dia biasanya nulis di tengah-tengah. Menulis atau mengucapkannya sama nggak ya? Kayaknya sih sama aja. Jadi ich gehe ins Restaurant mit meiner Freundin, betul. Terus ich gehe mit meiner Freundin ins Restaurant juga betul. Itu contohnya. Nanti teman-teman bisa explore yang lain lagi. Terus kalau misalnya dibikin pertanyaan, kayak gimana? Dibikin pertanyaan. Oh, dibikin pertanyaan sebenarnya sama aja, tapi tinggal dibaliknya. Contoh kita bikin kalimat biasanya dulu. Kalimat biasanya dulu kayak gimana? Kayak gini deh. Erkoh. Apa ini artinya? R berarti dia, tapi cowok ya he gitu berarti. Erkoh. Koh berarti dia apa? Masak ya. Oke. Erkoh apa ya? Ein Rezept. Oke, ein Rezept. Resep apa resep? Ya, resep ya. Resep buku masak atau misalnya apa? Resep aus. Oke, misalnya aus dari buku masaknya. Kira-kira gimana nulisnya? Kata gantinya apa? Sign ya. Oke, sign. Terus buku masak. Buku masaknya satu doang. Oke, buch tadi apa? Pakai das ya. Berarti seinem. Oke, seinem Kochbuch. Nah, ini kalimat ya positifnya. Terus kalau misalnya dibikin kalimat interrogatif jadinya gimana? Ya tinggal dibalik aja. Koch sama R-nya. Ya, itu tinggal dibalik aja. Koch R, ein Rezept, ein Rezept, terus aus seinem Kochbuch. Ya, jadi belakangnya sama aja ya. Cuma tinggal dibalik aja. Kochbuch, tanda tanya. Ya, jadi di sini er kocht ein Rezept aus seinem Kochbuch. Berarti artinya adalah dia cowok itu memasak sebuah resep dari buku masaknya. Terus ya udah, berarti kalau misalnya interrogatifnya kayak gimana? Kocht er ein Rezept aus seinem Kochbuch. Ya, ada kata tanyanya berarti apakah dia si cowok itu tadi membuat resep ya terusnya apa memasak resep dari apa buku masaknya kayak gitu. Oke, jadi ini untuk yang kalimat interrogatif. Silahkan untuk pelatihan teman-teman ketik ya di bawah di kolom komentar dua kalimat. Oke, dua kalimat. Ya, misalnya satu mau yang kalimat positif atau misalnya satu lagi kalimat interrogatif ya. Pakai ya subjek yang lainnya. Misalnya di sini tadi ada apa aja? Kita lihat. Oke, tadi ada ih, terus ada du ya. Terus ada apa lagi? Ada er, zi, wir. Ya, silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Bikin kalimatnya biar kita berlatih bareng-bareng. Oke, itu dulu tentang possessive article im datif.